Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniar Amalia dengan NIM 061138192436. Saya adalah mahasiswi Pendidikan Fisika angkatan 2019 kelas Palembang. Di sini saya akan menampilkan video tentang micro teaching materi gerak lurus beraturan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Pagi menjelang siang ya Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya, apakah kalian sehat semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semua kita semua selalu dalam lindungan Allah. Baik, sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, sebelum mulai pembelajaran, apakah dari kalian ada teman-teman kalian yang tidak hadir? Ada di sini. Ada di semua. Di sini, sebelum mulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah kalian sebelum kesini mandi? Sudah. Nah, pasti kalian sudah mandi semua kan? Nah, perlu diketahui bahwa peristiwa ketika kalian ingin pergi atau berjalan ke kamar mandi untuk mandi itu merupakan salah satu contoh dari penerapan gerak anak-anak. Nah, selain itu dari contoh tersebut, ketika kalian ingin membantu orang tua, pergi ke pasar atau berolahraga, itu merupakan salah satu atau sekian banyak contoh dari penerapan gerak. Nah, jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai gerak. Nah, gerak. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu gerak? Perpindahan benda Bu dari awal ke akhir. Benar, yang lain? Perpindahan benda dalam selangkah tertentu Bu. Itu juga tepat. Nah, sekarang kita bahas gerak merupakan perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuannya. Nah, maksudnya dari perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan, di mana pada saat kita di posisi awal, ini kita ingin melakukan gerak atau perpindahan, berarti dari posisi A misalnya ke titik B, itu terjadi perubahan posisi dari benda yang bergerak dari titik A ke titik B, dari titik acuan dia mulai berdiri sampai titik acuan dia mulai berpindah. Nah, kan dari gerak ini ada besaran-besaran yang terdapat dalam proses gerak tadi. Ada yang tahu besaran-besaran apa saja yang terdapat dalam proses gerak? Jarak, perpindahan, percepatan Bu. Nah, bagus sekali Adel. Yang pertama ada jarak ya. Yang kedua ada perpindahan. Yang ketiga ada kelajuan. Yang keempat ada kecepatan. Dan yang terakhir percepatan. Waktunya Bu. Nah, di sini agar kalian bisa memahami materi atau penjelasan mengenai besaran-besaran ini, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu masing-masing dari besaran-besaran yang terkait dengan gerak ini. Nah, untuk yang pertama yaitu tentang jarak. Nah, jarak adalah panjang lintasan keseluruhan dari benda itu, benda yang berpindah tadi, tanpa melihat arah dari benda tersebut. Nah, kalau perpindahan merupakan perubahan awal dari benda ke perubahan akhir. Nah, perubahan awal benda ke perubahan akhir ini dia memperhatikan arah. Kalau kelajuan adalah jarak tempuh suatu benda tiap satuan waktu. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan tiap satuan waktu, dan yang terakhir percepatan adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Nah, dari penjelasan mengenai besaran-besaran ini, kita akan melanjutkan materi
selanjutnya yaitu turunan dari gerak, yaitu gerak lurus. Ada yang pernah dengar gerak lurus? Belum pernah, Bu. Nah, gerak lurus dibedakan menjadi dua, yaitu Gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. nah, benar sekali Dian. Nah, untuk pembahasan hari ini kita akan membahas atau lebih fokus kepada gerak lurus beraturan. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu gerak lurus beraturan? Gerak di mana kecepatannya sama, Bu. Benar, Devi. Ada yang lain? Tidak ada, Bu. Nah, mungkin kalian masih bingung kan? Di sini Ibu akan menjelaskan apa itu gerak lurus beraturan. Nah, gerak lurus beraturan itu adalah gerak lurus yang melintasi atau melalui suatu lintasan yang lurus dengan kecepatannya konstan atau tetap dan perpindahannya sama dengan 0. Nah, berarti gerak lurus ini selalu memiliki kecepatan yang konstan. Nah, dari gerak lurus ini agar kita sama-sama paham mengenai gerak lurus beraturan itu sendiri, Ibu akan menjelaskan kriteria-kriteria dari gerak lurus ini. Nah, mungkin di bagian sini. Nah, untuk kriteria yang pertama, itu GLB selalu melintas di lintasan yang lurus. Nah, ini merupakan kriteria dari GLB yang pertama. Nah, gerak lurus beraturan ini selalu melintas di lintasan yang lurus. Nah, untuk yang kedua, GLB sendiri mempunyai kecepatan yang sama atau tetap atau konstan dan tidak memiliki percepatan. Atau kata lainnya A sama dengan 0. Nah, untuk kriteria yang ketiga, panjang lintasan suatu benda ini sama dengan lebar grafik P, TS, dan T. Dan yang terakhir, kriteria yang terakhir yaitu kecepatan dari GLB ini, kecepatan GLB selalu berbanding lurus dengan perpindahan dan berbanding terbalik dengan, ada yang tahu? Waktu. Nah, benar sekali. Berbanding terbalik dengan waktu. Atau T. Nah, dari keempat kriteria ini merupakan kriteria mutlak dari gerak lurus beraturan itu sendiri. Jadi, jika ada peristiwa yang salah satu atau salah duanya cuman ada, misalkan ada dia selalu melintas di lintasan yang lurus, tetapi dia memiliki percepatan. Nah, itu bukan termasuk dari gerak lurus beraturan, melainkan gerak lurus berubah beraturan. Nah, dari kita sudah membahas tentang pengertian dan kriteria dari GLB itu sendiri. Nah, agar kita lebih paham, kita akan melanjutkan pembahasan kepada persamaan dari gerak lurus itu sendiri.
persamaan yang digunakan. Persamaan yang digunakan dalam GLB. Yang pertama ada jarak. Yang pertama ada jarak sama dengan kelajuan dikali waktu, di mana S ini merupakan jarak dengan satuan meter, sedangkan V ini adalah kelajuan dengan satuan meter per sekon, dan T ini adalah waktu dengan satuannya sekon. Nah, dari persamaan ini GLB juga menggunakan persamaan yang lain, yaitu persamaan untuk mengetahui perpindahan. Nah, di mana rumusnya adalah delta X sama dengan V dikali T. Nah, di mana delta X ini adalah perpindahan, ini adalah kecepatan rata-rata dengan satuan meter per sekon, dan yang ini adalah waktu dengan satuan sekon. Nah, ini adalah persamaan yang digunakan untuk mencari gerak lurus beraturan. Nah, kan Ibu tadi sudah menjelaskan apa pengertian GLB, apa saja karakteristik GLB, sampai kita membahas kepada persamaan GLB. Ibu ingin bertanya, adakah yang bisa menyebutkan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan penerapan GLB itu sendiri? Ada yang bisa? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oh, mungkin kalian masih bingung ya. Nah, di sini dari pengertian, kriteria, dan rumus sebenarnya kita sudah bisa melihat contoh GLB itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Ibu akan mendemonstrasikan sebuah gambar yang nantinya akan kita lihat sama-sama apakah dia termasuk ke dalam contoh dari GLB atau bukan. Nah, bisa dilihat di sini. Bisa dilihat di layar. Nah, untuk gambar yang pertama, nah, ada yang bisa menjelaskan? Ada yang tahu ini gambar apa? Mobil berjalan di jalan tol. Nah, tepat sekali ada. Ini adalah salah satu demonstrasi dari mobil yang sedang berjalan di jalan tol, kan? Nah, ada yang bisa menyebutkan apakah ini termasuk contoh dari GLB atau bukan? Benar. Ya, ini merupakan salah satu contoh dari penerapan GLB dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa mendemonstrasikan kenapa ini dimasukkan sebagai contoh dari GLB? Kecepatannya sama, Bu. Ya, ada lagi? Lintasannya lurus. Ya, benar sekali. Jadi dari demonstrasi yang pertama, yaitu dari gambar mobil, suatu mobil yang berjalan di jalan tol ini, bisa kita deskripsikan bahwasannya ini termasuk dari contoh penerapan gerak lurus beraturan, di mana bisa kita lihat bahwasannya mobil ini kan berjalan di lintasan yang lurus dengan percepatan yang konstan atau tetap. Nah, untuk demonstrasi yang kedua yaitu ada gambar dari sebuah kereta api yang sedang melintas di perlintasan kereta api. Apakah ini termasuk contoh dari penerapan GLB? Ya, Bu. Iya. Ya. Nah, sama seperti demonstrasi yang pertama, kereta api merupakan salah satu contoh dari penerapan GLB karena kereta api ini bisa kita lihat dia berjalan di lintasan yang lurus, di rel kereta yang lurus dengan percepatan konstan. Tetapi lain halnya ketika kereta api ini ingin berhenti atau stop di stasiun, karena itu merupakan contoh dari GLBB, karena ketika kereta api ini ingin berhenti di stasiun dia mengalami perlambatan. Nah, untuk demonstrasi yang terakhir, nah, ini ada orang yang sedang berjalan. Apakah ini termasuk contoh dari GLB? Iya, Bu.
Ya, ini termasuk contoh dari penerapan GLB. Sama dengan dua demonstrasi sebelumnya, bahwasanya untuk demonstrasi ini bisa kita lihat bahwa ada orang yang sedang berjalan di lintasan yang lurus, berupa jalan yang lurus dengan langkah kaki atau irama dari kaki si pejalan kaki ini sama atau konstan. Jadi bisa dikatakan bahwasanya penerapan dari GLB di sini sudah terlihat melalui lintasannya yang lurus dan percepatan kaki dari si pejalan kaki ini konstan. Nah, dari pemaparan Ibu mengenai contoh GLB tadi, kerjakan soal-soal yang ada di LKS di halaman 27 mengenai materi GLB, dan jangan lupa pelajari materi mengenai pertemuan selanjutnya, yaitu tentang GLBB. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.